pengamis bersama. Nah, saya menghargai haknya Bapak paralegal. Justru yang hari ini adalah membela masyarakat haknya Bapak, tetapi jangan sampai Bapak memberi edukasi lagi untuk menolak. Karena sudah kerjanya Pak John. Mari kita sama-sama mendukung program ini. Nah, untuk itu Pak Kapolres, saya bawa kawan-kawan pemuda Dora dan ada juga teman dari Kawal, kami siap mendukung. Siapapun yang akan depan kami akan hadap. Kami kerja untuk membangun waduk. Kenapa? Jujur Pak Kapolres, ketika waduk terjadi, kami orang Dora yang hari ini tersangka. Ketika waduk menjadi, ada terjadi perubahan besar di sana. Untuk itu, Pak Dora dan kawan-kawan, terima kasih telah hadir di Nagekeo ini memberi advokasi tentang legal. Untuk itu saya serahkan kembali Pak Kapolres. Baik, terima kasih Pak Kapolres yang saya hormati, Pak John dan teman-teman. Sangkap di salah beliau. 2003 saya di Batu Bayi waktu itu. Saya mitra lembaga sosial masyarakat MTM yang ada. Garda terdepan di saat itu untuk menolak nama baik. Tapi kajian sekian 20 tahun, maka terjadi mulai 2016 begitu masyarakat mengerti untuk mendukung soal izin survei 3 desa dari 2016. Tentunya minta maaf kalau Pak John sedang muat di Facebook. Saya tidak nanggap, selama ini saya pakai HP saja. Kalau kita nanggap pusing nanti. Terima kasih pun hari ini tim pembela aman hadir dan sebetulnya ada masyarakat yang menolak. Saya menurut Pak Kapolres, sehingga dalam antara masyarakat itu kami harus tahu. Yang mereka persoalkan tanah di mana, lokasi di mana sehingga jelas. Betul. Itu satu. Yang kedua, saya minta maaf sebagai desa, saya sudah cabut bendera. Karena secara kegementan saya tidak tahu Bapak aku dari aman sudah atau naik bendera aman di wilayah saya. Itu minta maaf. Soal permintaan masyarakat yang dukung waduk itu sudah terpoin dalam penyampaian aspirasi kemarin. Aman keluar dari negara. Sehingga jangan pecah belah masyarakat. Betul. Itu sudah jelas. Keluar dari negara. Sehingga apapun salah tanggap kami ini kawin-mawin di dalam soal waduk. Sudah tunggu kekurangan di mana itu kawin-mawin, mari kami diskusi. Sehingga jelas, sebagai masyarakat kami harus bertemu untuk, dan waktu itu yang mungkin adalah kurang selalu hadir di lokasi itu, karena memang mungkin menjelaskan Pak Kapolres bahwa sebetulnya yang tolak itu sampai titik ini pun dia tetap menghalangi, sehingga mungkin diambil untuk sebetulnya untuk pertemuan. Sehingga hari ini sebetulnya hadirkan masyarakat yang tolak dengan kami yang dukung, dan arti kami mempelajari bagaimana keuntungan pembangunan waduk di wilayah 3 desa ini lebih umum untuk Nagekeo seperti tadi sampainya adik. Kalau waduk jadi Nagekeo sebetulnya yang dekat 3 desa cara umum Nagekeo. Sehingga apapun saya takut masyarakat baik karena 3 desa tolak, masyarakat baik ini menjadi musuh dengan kami yang 3 desa. Rugi kan masyarakat. Yang berikut, saya ini hanya dengar gereja dengan leluhur. Karena sebagai Bapak Sabung Kabisa saya dekati Bapak Uskup. Bapak Uskup kepala gereja sudah dukung untuk umatnya, dan pastor proki saya. Lo kita yang lain harus dukung, nggak ada seperti apa. Karena gereja lebih tinggi buat umat atau masyarakat lagi, karena dari sisi gereja yang Katolik.
Setelah kalau uskup dukung, wajib umatnya dukung. Terima kasih, saya kembali. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama-tama kita patut mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga di hari ini kita boleh dipertemukan dari keluarga besar Damar dari Badung, Bapak Kapolres dan rekan-rekan advokat dari pihak penolak. Saya Ferdinandus Dosa, pemuda dan pewaris suku adat Kawah. Jadi saya ini yang mungkin sering dilihat media juga, yang sering orator, yang sering aksi, tetapi dalam aksi saya pun pasti selalu ada solusinya. Jadi hari ini saya berpikir tidak ada hal lain lagi dari kami masyarakat adat yang punya wilayah. Lowose itu wilayah Kawah. Saya tegaskan di sini, Lowose karena wilayah Kawah. Jadi kami orang Kawah mendukung 100% pembangunan di Bandung. Jadi saya harap jika kami yang punya wilayah sudah mendukung, kami yang punya tanah sudah mendukung, kami punya leluhur mewariskan tanah kepada kami anak cucu. Kami tidak membiarkan begitu terus dari masa ke masa. Tanah kami bentuk yang dari batu dan rumput yang sama. Kami tidak mau. Jadi kami mau dengan saat ini pemerintah Jokowi meluncurkan dana dengan begitu besar, dengan triliunan, diambil oleh orang lain, daerah lain. Apakah daerah kami terus terbelakang? Ini yang tolak itu siapa? Yang kami punya wilayah ini dukung. Jadi kami tegaskan ke Hatimas, jika ada menghalang-halangi program strategi nasional pembangunan Bandung di tanah wilayah Kawah di titik nol, tangkap dan proses secara hukum. Jadi saat ini pun juga saya sampaikan, saya masyarakat adat Kawah pada tanggal berapa saya lupa, kami melakukan ritual. Ini saya tanya teman-teman aliansi masyarakat adat nasional, apakah diizinkan anggotanya untuk menghalangi kami dalam proses ritual? Apakah itu dibenarkan dalam organisasi saudara-saudara? Ini pertanyaan saya. Apakah teman-teman aliansi itu ada tulisan-tulisan dalam media bahwa ini kami aliansi ini bisa menghalangi orang yang punya wilayah untuk melakukan ritual? Saat ini saya katakan, saya sebagai masyarakat adat Kawah, saya akan proses sebagai itu. Kalau ruang ini memberi kepada kami masyarakat adat untuk melakukan proses secara hukum, jika ruang itu diberikan kepada kami masyarakat adat Kawah, tetapi kami di masyarakat adat Kawah ini ada hubungan keluarga kawin mawin, keluarga dengan Rindu, dengan Kawah, dengan Lambo. Ini satu kesatuan yang jangan kena waduk. Kami diadu domba. Jangan kami di doktrin-doktrin untuk mengadu domba antara kami masyarakat adat. Jadi saya minta rekan-rekan, berilah pemahaman-pemahaman yang konstruktif. Berilah pemahaman-pemahaman kepada masyarakat itu yang membangun masyarakat daerah. Kami masyarakat adat yang mendukung waduk, tiba saudara-saudara, saya tidak menyalahkan kalian dari mana, tetapi sebagai advokasi, sebagai kuasa hukum, sebagai pendamping hukum, harus berpikir yang konstruktif. Kalau kalian punya waktu, saya ajak ke kampung adat saya. Kami masih utuh. Susunan rumah adat kami sampai sini masih utuh, orang Kawah. Jadi kalau bilang aliansi, sebenarnya saat ini pun kami minta rekan-rekan aliansi proses teman-teman itu yang halangi kami. Setuju atau tidak? Saya minta teman-teman aliansi saat ini lapor ke Polres yang menghalangi kami melakukan ritual. Kalau kalian menjalankan sesuai profesi saudara, saya minta saat ini, saya mewakili Kota Besar Kawah, aliansi sebagai aliansi masyarakat adat nasional, kami masyarakat adat yang masih utuh saat ini, susunan adat kami masih utuh. Secara resmi saat ini, kalau aliansi teman-teman itu punya profesi yang membela harkat dan martabat serta artis di adat, kami sudah dilecehkan oleh teman-teman dari Rindu. Kalian bersedia untuk diproses mereka? Bantu kami? Kalau siapa kita proses? Tetapi kami masyarakat adat Kawah, kami masih pertimbangkan. Kami masih pertimbangkan bahwa Rindu ini bukan siapa. Kalau bicara wilayah, bicara sejarah, kami misalkan mau batas orang Kawah sampai di bawah sana, direct di Kerong.
Jadi kalau bisa teman-teman dari luar, di luar Kawah, di luar Lampung, di luar Rendu, jangan kita mendengar satu sisi. Coba kamu datang ke Kawah dulu, ketemu orang tua kami, kita akan bicara sejarah. Kamu cek orang Kawah ini dengan kehadiran Baduy ini seperti apa. Jadi saya minta di forum ini, kami masyarakat adat Kawah dari awal sampai detik ini pun kami tetap pada prinsip waduk cepat dibangun. Dukung apa tidak rekan-rekan lain? Jadi saya tidak bisa perpanjang kata. Intinya di sini, kalau memang kita mau panjangkan orang Kawah saat ini, kami akan katakan, kami akan proses hukum bagi saudara-saudara saya kemarin itu yang menghalangi ritual kami. Kalau kita mau bicara proses pembangunan cepat diproses, kita tiadakan itu. Tetapi kalau kita mau menghalangi, kami akan proses hukum saat ini. Seperti terima kasih kembali. Yang pertama, judul dialog interaktif. Tapi tadi dari Pak Sabar bilang, kami tidak akan menjawab. Berarti datang sini mau cerita itu bagaimana? Itu pertama. Lalu yang kedua, kegiatan aman dalam advokasi dan provokasi dan sini beda-beda tipis. Saya kasih contoh, demo kemarin ibu-ibu itu buka pakaian. Itu sudah melanggar etika budaya yang ada di Nagekeo. Tapi mereka sampai seperti itu kenapa? Kalau peran aman bilang melindungi hak-hak masyarakat adat, tapi yang terjadi cuma terbalik. Dan Pak itu saya tanyakan lagi waktu Kandas bilang kayak kata Suto yang di Malapoma kegiatan kemarin itu. Kan saya bilang begini, kalau kegiatan itu legal, kami yang datang tidak perlu ditanya karena kami punya wartawan di sini Nagekeo. Kami di mana saya itu sudah hak kami karena kami dikasih undang-undangnya jelas. Maka saya bingung kehadiran aman bilang dialog interaktif. Tadi bilang tanya kami tidak jawab. Kadang silang ceramah kami dan kami sini orang bodoh. Untuk sementara itu terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Pak Kapolres. Sudah banyak yang dipaparkan oleh Pak Kapolres dan Presiden dan saudara-saudara Pak Khalil Ambon, 3 keluarga. Saya kedatangan tamu kita hari ini tidak bisa mempersatukan kita. Paling tidak dari PBM Man bisa memberikan paparan bagaimana apa, mengapa dan bagaimana untuk mempersatukan 3 buah keluarga. Nama saya Abdul Talib dari Forum Pemuda Mbai Nagekeo. Saya sangat mendengar bahwa kalian akan dibuka baru satu mata. Karena sejarah saudara saya di Kalilambo sangat susah. Bagaimana saudara kita yang menolak kalau bisa kita terima dengan pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah. Pembangunan itu datang dari kita, oleh kita dan kembali untuk kita. Marilah kita dengan tangan terbuka. Jadi saya sangat sayang dengan saudara kita dari PPM datang seperti apa yang disampaikan oleh saudara Serigo. Kami tidak bisa diceramai. Paling tidak kalian tahu sejarah akan Kalilambo supaya bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat Kalilambo. Dan kalian harus mampu bisa mempersatukan buah keluarga ini supaya tidak bisa cerai-berai. Kita hanya saat ini kita hanya bicara bineka, tetapi tunggal ika tidak pernah kita bahas. Bapak Kapolres yang sangat kami hormati. Jadi maju mundurnya pembangunan, marilah kita gandeng tangan, kita bersatu untuk menyelesaikan permasalahan kita yang ada di Kalilambo. 3 buah keluarga ini, tolong kami serahkan kepada Bapak Bupati dan Bapak Kapolres dan sesepuh-sepuh kami yang hadir di sini.
Kami kira ini dulu, kami koma, nanti sempat kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau sampaikan dulu guys? Beberapa pokok pikiran ini representatif dari LBH Nurani yang kita juga semua punya tanggung jawab untuk turut membantu urusan program strategis nasional. Mohon izin Bapak Kapolres dari PP MAN dan kita sekalian yang hadir di tempat ini. Sebagai prolog, kami perlu menyampaikan begini. Kita beri apresiasi yang setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian Nagegeo, dalam hal ini Bapak Kapolres, Bapak Kasat, dan seluruh jajaran kepolisian Polres Nagegeo yang dalam setiap urusan penanganan kebutuhan-kebutuhan untuk penyelesaian urusan Waduk Lambo ini selalu berada barisan terdepan. Dengan pendekatan kultur yang menurut hemat kami perlu untuk menyampaikan testimoni ini bahwa sangat luar biasa sampai dengan titik terakhir kemarin bersama Bapak Kapolres kita ke lokasi untuk urusan bersama dengan suku budaya. Dan ada hal yang mengganjal pada peristiwa hari ini ketika kita diundang oleh Bapak Kapolres untuk hadir di tempat ini. Kami sebenarnya ingin untuk mendengarkan esensi poin penting apa yang kemudian yang akan disampaikan oleh teman-teman aman, sehingga pada waktu ini kita perlu untuk mendiskusikan. Tapi kalau hadir hari ini hanya untuk pawai diri dan menyampaikan bahwa institusi kami begini, saya pikir kita juga berem di tempat ini. Kalaupun ujung-ujungnya akan berurusan dengan Pak Reskrim, ngapain kita dikumpulkan di sini untuk mendiskusikan tentang kebutuhan itu? Kalau ujung-ujungnya hanya laporan. Jadi kita berharap bahwa titik mana yang menjadi kebutuhan mari didiskusikan. Dan puji Tuhan, Bapak Kapolres sudah sangat bijaksana untuk menghadirkan setiap stakeholder di tempat ini. Jadi itu poin yang coba kami bahasakan tentang situasi hari ini. Dari perspektif hukum, kami perlu untuk sedikit memberikan gambaran. Kalaupun kemudian yang kita advokasi itu berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, saya pikir solusi selalu ada sepanjang ada ruang komunikasi yang selalu dimainkan. Tapi kalau kemudian ujung-ujungnya adalah berdasarkan perspektif subjektif dan kemudian dipaksakan untuk masuk pada ruang ini, saya pikir Bapak Kapolres bersama seluruh elemen yang ada di sini, apalagi tadi kita sudah mendengarkan beberapa poin dan penegasan dari representasi dari Kawa, dari Dora dan lain sebagainya, kita sama-sama berkomitmen untuk mendukung program strategis nasional. Saya pikir itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih banyak. Kami tetap berada pada barisan untuk mendukung, dan kalaupun ada kebutuhan-kebutuhan, mohon maaf, di tempat ini kami perlu sampaikan, alangkah lebih bijaknya kalau kemudian kita sama-sama mendiskusikan tentang hak-hak masyarakat adat lainnya yang masih tercecer, yang perlu untuk kemudian kita bantu. Kalau untuk urusan jadi, tolak, dan tidaknya Waduk Lambo, saya pikir kita sudah ketinggalan kereta untuk urusan itu. Terima kasih Bapak Kapolres, kami kembali. Jadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolres yang terhormat bersama jajaran, Bapak Adi dan kita semua yang ada hadir di sini yang saya hormati, kawan-kawan dari PPM yang saya hormati. Saya mohon maaf nih, dari 4 orang ini yang saya kenal hanya Bang John sama Bang Simon. Nama saya Patrianus Jawa, saya jurnalis Tribun Flores dari Tribun Network. Nah, pada kesempatan ini, tadi kita sudah beberapa kali membicarakan tentang esensi dari kisru yang terjadi seputar pembangunan Waduk Lambo. Namun kita belum mendapat penjelasan utuh dari Pak John. Mohon maaf, saya langsung to the point ke Pak John, karena tadi Pak John sudah sampaikan bahwa beliau adalah orang yang mendapat mandat kuasa dari masyarakat adat Rendu, Pak John, mohon maaf. Nah, pada kesempatan ini sebagai jurnalis,
kita sudah beberapa kali menulis tentang persoalan yang terjadi seputar dengan pembangunan Waduk Lambo, tapi kita belum pernah mendapat penjelasan utuh tentang opini-opini yang dimainkan oleh Pak John selaku kuasa hukumnya masyarakat adat. Nah, pertanyaan yang perlu saya sampaikan ke Pak John pertama begini. Satu, Pak John ini kuasa hukum dari masyarakat adat. Itu masyarakat adat mana? Masyarakat Rendu. Oke, kalau masyarakat adat Rendu, tadi Pak John juga singgung tentang forum penolakan Waduk Lambo. Ini harus dipisahkan dulu. Kami mau nulis apa? Apakah Pak John ini dapat kuasa dari forum penolakan Waduk Lambo atau dari masyarakat adat Rendu? Nah, yang kedua, berbicara soal konteks masyarakat adat, Pak John harus bisa menjelaskan soal kelainan masyarakat adat ini. Apakah mereka itu bisa dijelaskan ke kami gitu? Jangan sampai Om John ini juga masih dapat kuasa dari Om Dinus dan teman-teman kemarin dari forum penolakan Waduk Lambo yang setahu kami bahwa mereka sudah kemarin sudah selesai itu menyampaikan dukungan mereka. Nah, kalaupun mereka kemudian hari ini sudah memberikan kuasa lagi ke Om John bahwa mereka menganulir kembali tentang pernyataan mereka, momentum inilah yang Om John jelaskan ke kami gitu, biar kami juga tahu gitu. Artinya begini, jangan sampai kami dibuat bingung bahwa di satu sisi bahwa Om Dinus sudah memberikan dukungan, tapi pengecaranya Om Dinus ini masih menganggap bahwa itu bermasalah begitu Om John. Mohon maaf, saya wartawan nih, gitu. Terima kasih Om John. Saya kembalikan. Oke, terima kasih. Terima kasih atas diskusinya. Jadi dalam forum ini sebetulnya kita tidak perlu harus melakukan emosi karena kita tetap harus mengedepankan akal, pikiran dan hati. Jangan kita mengedepankan nafsu. Tapi saya anggap apa yang sudah disampaikan silakan rekan-rekan sapi bagi yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, terserah siapa yang mendengarkan. Yang jelas pada prinsipnya semua keputusan ada di rakyat, masyarakat, kabupaten Nagari. Kami sebagai pemangku Kapolres hanya bisa melakukan tugas pokok yaitu Harkaptipmas, lindungan dan penegakan hukum seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Nanti setelah ini kami akan berkasih dengan pertimbangan dan forum diskusi ini kayaknya kita cukupkan karena sudah ada perwakilan kita sudah menyampaikan dan sudah ada rekomendasi dari PP untuk menyampaikan ke pusat. Kami tunggu, kami siap juga dampak-dampak yang akan katanya waktu itu ada jelas, kami tunggu ada laporan ke Mabes yang siap dan saya pastikan kami siap kalau tidak terbukti tutup balik karena saya dinas pertama kali langsung dari Polri Papua. Saya pertama dinas di Papua, kalau masalah adat saya sudah belajar adat dari Papua, tahu rasanya masuk. Jujur saya di Papua dapat gelar dulu, di sini saya dikasih gelar Oganagi oleh Ketua DPR, dikasih Musalafi saya dari keluarga besar Abule dan Musalafi dari kawan. Terima kasih banyak. Tetapi itu saya anggap sebagai bentuk perhatian terhadap kami sebagai anak maupun cucu yang datang ke tempat ini. Nanti representasi silakan amat yang mengatas sebagai masyarakat Nusantara banyak adat mana yang dipakai silakan. Belum ada yang sudah dipahami representasi adat, ritual adat apa yang dilakukan silakan. Karena jelas kalau kita menghargai adat kita harus menyamankan ritus adat dan ritualnya, itu paling penting. Bukan melakukan penghadangan. Substansinya sudah siap, kami sudah siap, oke semuanya. Tolong ini pesan, kami sudah baik, pendukung kami, opak kami, apa kami, ya, kami sudah baik, kami tidak ada dalam penanganan, tetapi jangan sempat apa yang dilakukan oleh BPMAN akan mencederai mereka, karena kami punya jelas, kami sedang penanganannya, kami ingatkannya, di depan orang banyak ya, kami tidak ada niatan untuk memproses betulnya. Tetapi karena sudah ada data menyangkut substansi dan sudah tanya legal standing itu nanti maju, ya, maju saksinya dengan masalah. Terima kasih, mungkin saya cukupkan karena tadi sudah disebutkan yang doa. Kami harap
tidak ada lagi tambahan sanggahan, kita tutup dengan doa, semoga kita bisa kembali di rumah dengan aman, terkendali, dan juga bisa membawa hasil yang baik pada keluarga kita. Silakan Bapak Kasar itu dengan doa. Baik, terima kasih Baik, terima kasih ya atas waktu dan kegiatan kita pada siang hari ini. Semuanya berjalan dengan baik. Mohon maaf ya. Gitu saja.